Selamat berjumpa rekan pembelajar yang budiman. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang etika administrasi publik. Jadi etika administrasi publik ini merupakan mata kuliah yang penting untuk kita diskusikan, kita kupas ya, di mana etika ini sebagai suatu ajaran moral ya, sebagai satu keyakinan yang tidak saja harus menjadi bagian dari etika pribadi ya, tetapi juga diharapkan nanti setiap orang yang bertindak itu tidak saja mengatasnamakan diri pribadinya, tetapi juga menyangkut integritas dari suatu lembaga atau institusi. Sehingga lembaga atau institusi ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang mereka layani. Di mana seperti kita ketahui, kepuasan dari konsumen atau masyarakat yang dilayani itu sebagian besar ditampilkan dari nilai-nilai yang terwujud atau yang diaplikasikan di dalam sistem layanan mereka. Jadi yang pertama kita akan sampaikan tentang capaian belajar yang harus dipenuhi, harus dicapai dalam satu semester ini adalah bahwa nanti rekan-rekan pembelajar diharapkan mampu memahami konsep-konsep dan penerapan teori etika administrasi publik yang meliputi etika, moral, norma kepribadian, perilaku birokrasi, pelaksanaan etika dalam administrasi publik dengan dilandasi jiwa entrepreneurship. Jadi jiwa entrepreneurship ini sebagian besar adalah merupakan cerminan dari pembelajaran etika yang dicapai secara optimal ya, di mana program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Administrasi dalam setiap pembelajarannya itu adalah menekankan pada jiwa entrepreneur, di mana nanti lulusan kita diharapkan memiliki jiwa ini. Mereka kreatif, penuh inovasi, didasari oleh sikap yang jujur, integritas yang tinggi, ya. Kemudian siap bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya, kemudian juga bisa mengembangkan organisasi itu dari yang lambat menjadi lebih cepat ya. Yang sudah cepat tentu bisa meningkatkan layanannya dengan tidak menambah jumlah pelayan publik ya. Jadi tentu setiap dedikasi dari setiap pribadi yang memiliki kemampuan entrepreneur ini akan selalu meningkat kapasitasnya di dalam melayani masyarakat atau konsumen ya. Nah, kompetensi yang kita harapkan nanti adalah lulusan itu memiliki sikap penuh etika, memiliki motivasi positif dalam menghadapi setiap persoalan, mampu berpikir kritis dan analitis dalam menyikapi kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, ini dari soft skill yang kita harapkan bahwa mahasiswa itu memiliki sikap yang benar-benar kritis dan analitis, sehingga tidak hanya melibatkan diri dalam persoalan-persoalan masyarakat, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sosial budaya kita, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia kerja. Kemudian dapat mendorong dan menciptakan suasana kerja
dan kerjasama yang harmonis, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran etika dan moral, serta dapat memberikan contoh dalam bertindak sesuai dengan etika administrasi publik. Jadi itu kompetensi dasar yang kita ingin capai dalam kesempatan pembelajaran ini. Nah, beberapa materi yang akan kita diskusikan dalam semester ini, yang pertama adalah pemahaman dan tujuan pembelajaran etika administrasi publik yang sudah kita jelaskan hari ini dalam pertemuan ini ya. Kemudian pengertian konsep-konsep etika administrasi, kemudian konsep penerapan etika, filsafat etika ya. Jadi yang menyangkut etika, moral, nilai, norma, dan sanksi, kemudian tugas-tugas etika ya. Kemudian objek etika, metode etika, dan sistematika etika. Kemudian sekte dalam filsafat etika sebagai dasar sikap moral. Yang selanjutnya kesadaran sebagai tata sistem dan kepribadian. Jadi yang sangat mendasar ketika kita bisa memahami kondisi-kondisi sosial budaya itu adalah terletak pada awareness atau kesadaran dari setiap diri pribadi sebagai pelaku pelayanan di dalam sistem layanan publik ya. Jadi orang yang sudah menyadari kondisi pribadinya dulu, mereka akan bisa mengendalikan diri tentang apa yang harus dilakukan, apa yang baik, apa yang benar, untuk bisa menjawab setiap tantangan atau hambatan yang dia hadapi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan publik ya. Kemudian teori-teori kepribadian, jadi kita sedikit akan mengenal tentang teori-teori kepribadian, sehingga nanti dengan memahami ini, rekan-rekan pembelajar akan mencoba memahami kenapa orang-orang di sekitar kita itu berbuat demikian. Ya. Jadi kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak benar secara publik, maka sikap dan perilaku yang demikian hendaknya lah kita hindari dan tidak kita lakukan. Sehingga nanti kita akan memiliki pribadi-pribadi yang utuh, kuat, dan fokus pada sistem layanan kita yang berkualitas. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan nilai, moral, dan lingkungan. Sering kita mendengar environment sustainable ya. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan yang berkelanjutan ya. Jadi teman-teman sering melihat bahwa rupanya kita masyarakat termasuk kita belajar di sekolah itu cukup tinggi ya, bahkan sampai sarjana, bahkan juga guru gitu ya. Jadi guru jadi tidak pelak atau tidak lepas juga dari beberapa kekeliruan. Misalnya contoh kecil dalam hal membuang sampah ya. Jadi bisa saja tidak saja orang awam membuang sampah sembarangan, tapi kita sering melihat seorang guru, seorang dosen, bahkan seorang pejabat pemerintah itu memerintahkan anak buahnya atau membiarkan anak-anak kita, kemudian keluarga kita atau pembantu kita membuang sampah ke tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk sampah. Ini sesuatu yang kecil ya. Jadi kita belajar sampai tingkat perguruan tinggi, tapi hanya sekedar untuk membuang sampah kita tidak bisa. Sekedar untuk menghargai sikap dan pribadi atau pendapat orang lain kita tidak bisa menerima. Jadi ini suatu persoalan ketika kita tidak memahami dan mencoba menerapkan nilai moral dan lingkungan ini. Ya. Ini sangat penting ya. Misalnya kalau kita membuang sampah ya kecil-kecil ya 1 kresek setiap hari, memang itu tidak terasa
dan tidak akan mempengaruhi lingkungan rasanya gitu ya. Tapi ketika sampah itu berserakan ya, pemandangan yang kita lihat itu sudah tidak nyaman gitu. Nah, kemudian kalau sudah berkumpul menjadi sesuatu yang blunder, yang banyak gitu ya, itu akan menciptakan kondisi yang tidak bisa kita tangani. Misalnya di musim hujan akan terjadi genangan air yang bisa menimbulkan perkembangan jentik-jentik nyamuk ya, bisa menciptakan demam berdarah ya. Itu yang tidak bisa kita tangani dan biayanya cukup tinggi. Padahal kita membuang sampah dengan mengumpulkan sampah itu 1 minggu mungkin 1 kresek, kemudian kita setor ya, yang kan sudah setiap hari ditayangkan di televisi. Itu kita cukup memilah, itu 1 minggu belum tentu 1 kresek merah itu penuh ya. Dan kita setor atau kita kurangi penggunaan sampah plastiknya kan gitu. Tapi ketika misalnya terkumpul di satu tempat, apalagi ke sungai, menimbulkan banjir, itu tidak bisa kita tangani. Luar biasa, itu menghabiskan energi, pemikiran, pemerintah, dan masyarakat. Ya, sehingga menghabiskan biaya yang bermiliar-miliar yang sebenarnya bisa ditangani secara pribadi dari hari ke hari. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman pembelajar untuk mendiskusikan. Andaikan setiap orang bisa melakukan hal yang positif sedikit saja, itu akan mempengaruhi bagaimana pengeluaran yang tidak terkira ke depan itu akan bisa teratasi. Nah, kita akan lanjutkan juga kodrat, hakikat, dan watak manusia. Kita coba juga nanti membahas bahwa setiap orang memiliki watak. Setiap orang menempati kodratnya masing-masing gitu ya. Kenapa kita harus perdebatkan perbedaan kita? Ya, tetapi bagaimana orang yang berbeda ini ya, yang memiliki dasar kelahiran yang berbeda, misalnya kalau kita mengacu pada umat Hindu gitu ya, ada karmanya masing-masing gitu ya. Nah, ketika sudah berada dalam lingkungan sosial, bagaimana supaya yang kurang dibantu oleh yang lebih gitu ya. Yang lebih ini mungkin juga merupakan titipan harta, kekayaan, ya, pengetahuan dan seterusnya yang bisa kita berbagi di situ. Ya. Jangan sampai kita kelak juga menjadi orang yang kekurangan kan gitu ya. Nah, ini sifat yang demikian ini ya kita harus mulai kenal gitu ya. Karena orang itu akan menjadi perhatian ketika mereka sudah menunjukkan perhatiannya kepada orang lain. Jadi ini hukum alam semesta kan gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya kikir ya, tidak pernah berbagi, tentu juga akan diperlakukan demikian oleh rekan dan teman di sekitarnya. Ini sudah hukum alam ya. Nah, kita akan dari kecil kita diajarkan untuk berbagi ya. Misalnya kalau kita bermain dengan teman-teman, dikasih orang tua kita permen, misalnya bermain bertiga dikasih permen 3. Itu artinya mereka sudah dari kecil diajarkan berbagi. Kenapa di dalam dunia modern ini kita tidak melakukan hal yang sama? Justru mengurangi hal-hal yang sudah baik yang dilakukan oleh kakek nenek kita, lalu kita kurangi dalam kehidupan sekarang ini. Itu hukum alam, itu harus disadari bahwa itu berlaku sekarang. Ya. Ketika Anda berbagi melalui sosial media, bagilah sesuatu yang memang membuat orang lain termotivasi, menimbulkan citra positif, ya, kemudian menimbulkan inspirasi bagi orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik. Jangan justru kita berbagi tentang hal-hal yang mengerikan, misalnya membagi orang yang kecelakaan, gambar-gambar orang yang mengalami kecelakaan tragis, itu kan mempengaruhi psikologi yang sangat luar biasa. Tapi cobalah kita arahkan berbagi meskipun pengetahuan kecil ya. Bagaimana mengolah singkong menjadi kue, bagaimana mengolah ikan menjadi ini. Kelihatan memang sedikit pamer, tapi akan memberikan pengetahuan
bagi orang-orang yang senang berkecimpung di situ. Bagi orang-orang yang tidak tertarik, mungkin dia tidak akan mendownload atau menonton video yang Anda share ya. Sehingga akan ada orang-orang yang memiliki pengetahuan atau minat dan bakat yang sama yang akan menggunakan pengetahuan meskipun pengetahuan yang kita punya itu sangat sederhana ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kebebasan moral dan kenisbian moral. Nah, sikap hidup kita ini adalah berada dalam atau berkeinginan untuk menjadi orang yang bebas gitu ya. Berkeinginan menjadi orang yang bebas sehingga nanti kita itu diharapkan bisa memiliki karir yang tinggi. Karena kebebasan yang diberikan, kita bebas berekspresi, kemudian menghasilkan sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang-orang yang secara moral dari kecil sudah diajarkan melalui cara-cara yang ternyata menekan hidup mereka. Sebagai contoh misalnya ketika Anda mengajarkan atau lingkungan kita mengajarkan anak-anak mereka dengan tekanan ya. Misalnya menakut-nakuti ya. Jangan mengambil itu nanti kamu kecelakaan, jangan begini dan seterusnya. Jangan ke jalan raya nanti kamu ditabrak motor. Semestinya tidak begitu, kita rubah. Ajak dia ke jalan raya. Berikan dia pengetahuan bahwa kalau berjalan di jalan raya atau di jalan besar, kamu harus berada di sebelah kiri. Kalau ingin menyeberang, lihat kiri kanan. Kalau ketemu lampu merah, berhenti. Sebaiknya kita ajarkan seperti itu ya. Jangan justru sebaliknya kita takut-takuti tanpa mengajarkan apapun gitu ya. Sehingga sepanjang hidupnya mereka akan berada dalam suasana tertekan ya. Rasa takut, tidak percaya diri, kalau bepergian harus bersama ayah atau bersama mama dan seterusnya kan gitu. Nah, ini alangkah nanti kita repotnya sebagai orang tua dan tidak mengajarkan anak kita untuk menjadi mandiri kan gitu. Nah, kemudian juga nanti semakin besar mereka harus diajarkan memakai pakaian sendiri, menyetrika sendiri, kemudian juga menyelesaikan soal-soal atau PR-PR sekolahnya sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat memiliki etika rasanya sebagai orang tua untuk bagaimana menciptakan kader-kader masa depan itu secara mandiri. Nah, kemudian kita nanti akan membicarakan juga etika administrasi yang menjadi inti dari mata kuliah kita. Jadi tata krama kita melakukan layanan publik ya, dalam meningkatkan sistem layanan kita, apakah itu sebagai pelayanan prima kan itu ya, pelayanan yang berkualitas, kemudian kita mencapai standar minimal pelayanan gitu ya, yang harus kita penuhi untuk layanan-layanan yang ada di dalam administrasi publik kita. Nah, kemudian kita juga akan membicarakan soal korupsi dan pita merah. Jadi persoalan-persoalan korupsi ini sampai saat ini belum bisa kita selesaikan dengan baik ya. Jadi kalau kita pendekatannya adalah hukum, tentu akan menjadi korupsi dan pita merah atau kejahatan kerah putih ini tidak bisa kita selesaikan sampai kapanpun gitu ya. Tetapi kalau kita mulai dari etika dan moral, penyadaran diri kita masing-masing bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang hendaknya tidak dilakukan gitu. Karena biasanya uang-uang yang bersifat korupsi itu tidak pernah terencana dengan baik. Ya, jadi orang-orang korupsi itu mungkin ya, mereka tidak akan bisa menggunakan keuangannya itu dengan baik. Ya. Tapi kalau kita menghasilkan uang dengan jerih payah sendiri,
maka keringat kita sendiri kita akan betul-betul sangat prihatin menggunakan uang gitu ya. Sehingga kita bisa menatanya sendiri untuk kebutuhan yang sangat penting-penting saja, kemudian menentukan skala prioritas gitu ya. Sehingga kita tahu bagaimana sih sebenarnya orang-orang itu mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk membayar pajak untuk negara, untuk bisa menggaji kita sebagai pelayan publik. Hendaknya kita juga memahami bahwa itu juga dipentingkan untuk pembangunan negara. Jadi kalau kita masing-masing sudah dibekali melalui ajaran agamanya masing-masing bahwa mengambil hak orang lain itu tanpa yang bukan merupakan hak kita itu akan menjadi sesuatu yang sangat kontraproduktif di masa depan gitu ya. Jadi di dalam kondisi sekarang ini akan menimbulkan ekonomi tingkat tinggi ya. Jadi hampir setiap orang tidak bisa memanage perkembangan pendapatannya sendiri ya, kemudian mempengaruhi pendapatan orang lain ya, kemudian juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ya, inflasi di mana-mana ya, itu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ini harus dipahami bahwa korupsi itu nanti sangat besar pengaruhnya, apalagi dilakukan di setiap kantor itu ada mungkin 1 atau 2 orang yang melakukan korupsi meskipun tidak diketahui. Itulah yang membuat sistem perencanaan negara ini menjadi sangat kurang baik ya. Jadi kalau misalnya orang-orang tidak melakukan korupsi, maka segala pengeluaran yang dibutuhkan dalam sistem layanan publik dan pembangunan ini bisa diprediksi dengan secara tepat. Jadi itu yang sangat penting sehingga nanti dalam tatanan administrasi publik kita menjadi lebih baik. Kemudian etika administrasi dalam praktik. Jadi di akhir kuliah kita ini nanti kita bisa mencoba mengupas bagaimana sih pelaksanaan administrasi yang didukung oleh daya etika atau penerapan moral yang baik di dalam sistem layanan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Ya. Nah ini nanti akan saya jelaskan bagaimana etika ini sebagai ilmu, ya. Kemudian juga sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Ya. Kita mulai dari latar belakangnya. Ya, jadi hal yang melatar belakangi kenapa sih etika ini harus benar-benar dipahami, ya. Kemudian juga diupayakan menjadi sikap dan perilaku keseharian kita, ya. Sehingga nanti kecepatan di dalam sistem layanan publik itu bisa kita capai untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Masyarakat sejahtera, otomatis kita juga sejahtera. Jadi apa yang kita ingin peroleh akan mudah kita dapatkan, di mana teman-teman di sekitar kita, tetangga di sekitar kita semuanya sejahtera. Kita bisa berdiskusi dengan enak, ya. Kemudian kita juga bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita melalui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Kemudian kita juga bisa saling membantu di antara teman, saudara, tetangga, dan seterusnya. Ya, ini akan sangat membuat kita bahagia, menciptakan suasana yang begitu kondusif, kerjasama yang begitu baik, ya. Dalam suka maupun dalam duka kita akan saling berbagi, ya.
Jadi substansi pendidikan lebih mementingkan pendidikan intelektual dan cenderung mengabaikan pendidikan budi pekerti. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi intelektual itu boleh tinggi ya. Anda jabatan boleh tinggi ya. Kemudian pendidikan Anda boleh tinggi ya. Tapi tidak tidak simetris dengan sikap dan perilaku kita. Sebagai contoh saya sampaikan tadi, seorang guru membuang sampah ke sungai. Ya, ini bisa dikalahkan oleh murid-murid yang menabung sampah plastik ke bank sampah. Nah, ini bertolak belakang. Gurunya membuang ke sungai, muridnya menaruhnya di bank sampah. Gurunya melanggar lampu merah, muridnya menegur. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak simetris antara intelektual dengan pekerti mereka. Jadi mohon maaf, ini sebagai daya kritik juga bagi para pembelajar ya, yang masih melakukan hal-hal yang sepele itu ya. Awalnya kita sepele, tetapi kalau sudah terjadi bencana itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kalau sudah demam berdarah merebak di sekitar lingkungan, baru kita rame-rame gotong royong ya. Kenapa tidak kita cegah dari awal kan gitu. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai ketidakseimbangan intelektual ini dengan budi pekerti ini terus terjadi ya. Marilah kita mulai diskusikan dari hal-hal yang kecil itu, kemudian kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dari mulai kecil-kecil ya. Mulai mengajarkan anak dari kecil mandiri, memakai baju sendiri ya, mandi sendiri, menyetrika sendiri, kemudian peduli terhadap lingkungan, menyiram tanaman dan seterusnya ya. Sehingga kita akan sangat mudah hidup ya kalau setiap orang melakukan aktivitasnya meskipun kecil ya. Jadi minimal melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri, mereka lakukan ya sesuai dengan umur, batas kemampuan yang mereka lakukan. Sehingga kita lebih mudah, jadi sebagai orang tua kita akan sangat mudah, tidak perlu lagi menyiapkan kebutuhan anak-anak, mereka sudah menyiapkan dirinya sendiri. Bahkan kalau punya waktu lebih, diajarkan untuk melayani orang lain ya. Ini sangat penting. Kemudian tujuan pendidikan, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira ini semua memiliki dasar itu karena kita semua memiliki dasar agama yang kuat, kemudian juga aliran kepercayaan masing-masing. Mereka tentu sudah memiliki itu. Tapi marilah kita wujud nyatakan dalam praktek kehidupan sehari-hari supaya seimbang antara hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Jadi kalau kita hanya lebih mengedepankan atau menskala prioritaskan lebih tinggi ke hubungan manusia dengan Tuhannya, misalnya kita melakukan upacara adat keagamaan seperti di Bali sangat luar biasa ya, sangat luar biasa menghabiskan energi, tetapi tidak didukung dengan sikap perilaku hubungan dengan sesamanya ya. Misalnya dengan keluarga ya, komunikasinya tidak bagus ya, tidak harmonis antara adik, kakak, saudara, orang tua dan seterusnya, itu berarti menurut saya pribadi apa yang dilakukan selama ini keliru gitu. Tidak ada vibrasi dari hasil kegiatan yang di skala prioritaskan tadi, yaitu misalnya melakukan upacara keagamaan yang besar-besar tetapi tidak ada vibrasi terhadap kesejahteraan lahir batin. Salah satu contohnya misalnya harmonisasi hubungan di dalam keluarga. Kemudian juga dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan kita juga sering karena kekeliruan kita bisa lingkungan itu rusak ya.
air semakin mengecil debit air ya. Sawah-sawah banyak yang mengering karena perilaku kita terhadap lingkungan, penebangan hutan, ya, kemudian banjir sering akibat kita membuang sampah dan seterusnya. Nah, ini harus seimbang sebenarnya hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Baru nanti kita capai yang namanya kesejahteraan lahir dan batin. Nah, ini persoalan yang kita temukan di dalam masyarakat kita, ya, yang sebenarnya dasar kehidupan kita sama. Kita semua memiliki pembelajaran etika, agama, moral, semua kita. Cuma dalam tataran praktik kehidupan sehari-hari itu kita sering mengabaikannya, ya. Jadi yang sebenarnya kita ingin capai, yang ditekankan kembali melalui undang-undang ya 12/2012 ya, pasal 5 juga Permendikbud yang baru nomor 3 tahun 2020 juga pasal 5 ayat 1, dan lampirannya berkenaan dengan sikap menjadi salah satu kompetensi lulusan kita. Jadi rekan-rekan pembelajar diharapkan melalui Permendikbud itu memiliki sikap, misalnya pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi dalam perilaku sehari-hari kita harus mampu menunjukkan bahwa Anda benar-benar memiliki dasar religius yang kuat, ya. Jadi dari sisi bicaranya ramah, ya, tidak frontal dalam menyampaikan pendapat, ya, yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat rapat-rapat pertemuan kita menjadi deadlock, bahkan tidak menghasilkan keputusan apapun, ya. Kemudian menjunjung tinggi akhlak mulia dan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral, etika, dan agama. Nilai-nilai kemanusiaan, ya. Jadi kalau Anda kebetulan berada di sistem layanan, ada orang mengantre, ya. Kemudian di situ ada orang yang disabilitas, ya, atau orang yang dalam kondisi sakit, ya, dan lebih parah misalnya, maka bagaimana Anda mengkomunikasikan dengan rekan-rekan lainnya dengan sopan sehingga kita bisa melayani orang yang memiliki kondisi tadi itu, ya. Sehingga itu lebih akan rasanya juga masyarakat yang memiliki etika dan moral yang baik, dia akan menerima bahwa orang-orang yang membutuhkan pelayanan lebih cepat itu diberikan terlebih dahulu. Kemudian berperan sebagai warga negara yang berpartisipatif dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa berdasarkan Pancasila. Jadi setiap orang diharapkan terlibat langsung atau aktif dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, meningkatkan rasa cinta tanah air. Jadi ini harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, bagaimana supaya nanti setiap tindakan kita itu menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya sekedar membersihkan sampah plastik di sekitar lingkungan kita. Disuruh maupun tidak disuruh, diikuti atau tidak diikuti oleh teman-teman kita, kita sudah memiliki etikat baik untuk membersihkan sampah plastik. Nah, dengan bersih di sekitar kita, orang tidak akan lagi membuang sampah plastik, minimal seperti itu, ya. Tapi kalau ada sampah plastik sudah berada di sekitar kita, maka orang akan menambahi sampah-sampah di situ, ya. Jadi itu biasanya yang terjadi, ya. Kemudian kalau kita selalu memberi contoh pergaulan, ya, persatuan, ya, cinta tanah air dan seterusnya. Ya, cinta tanah air tidak dengan mengangkat senjata atau berjuang gitu, ya, tetapi bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, ya. Ya, seperti tadi membersihkan lingkungan, kemudian membuat daya kreatif, misalnya kalau
seperti di Bali membuat ogoh-ogoh, itu kumpulkan energi dan tenaganya, kemudian uangnya sedikit-sedikit untuk menciptakan daya kreasi untuk menghibur masyarakat. Nah, di situ nanti akan masyarakat berkumpul menonton, berikan contoh yang positif bahwa ini seni ini sangat baik untuk dikerjakan bersama-sama, ya. Kemudian setelah selesai mengarak ogoh-ogohnya, sampah-sampah itu jangan sampai berserakan, ya. Ajak masyarakat untuk berkumpul kembali untuk mengerjakan hal-hal yang positif yang bisa kita kerjakan. Itu adalah cinta tanah air, ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, cinta tanah air. Ya, dengan tidak mengajak ke teman-teman ke atau menjerumuskan teman-teman ke hal-hal yang negatif, itu cinta tanah air, ya. Sehingga kita berbagi tentang hal-hal yang positif, ya. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat hasil karya, temuan orisinil orang lain. Sebagai mahasiswa, rekan-rekan pembelajar, menghargai hasil karya orang lain. Misalnya contoh, jangan sekali-sekali menjiplak pekerjaan orang. Ya. Jangan sekali-sekali mencontek pekerjaan orang. Meskipun sederhana, bagaimanapun Anda bisa menjawab, dosen akan menghargai orang-orang yang memang memiliki dedikasi terhadap dirinya. Ya, jadi dosen-dosen itu yang sudah berpengalaman itu akan tahu bahwa itu adalah pekerjaan Anda. Meskipun jawabannya sangat singkat, tapi itu upaya yang Anda lakukan sendiri. Ya. Meskipun bagus sekali jawabannya, tapi sama dengan pekerjaan orang lain, itu tidak mendapatkan nilai bagi dosen yang memahami bagaimana cara mendidik muridnya dengan baik, ya. Nah, itu sangat penting. Jadi menghargai keanekaragaman ini sudah sering kita slogan kita atau prinsip kita Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dari zaman dulu. Kenapa berkurang dalam penerapannya? Ini sangat penting terus disadarkan. Nah, mari kita sadarkan diri bahwa kita berada di negara yang memiliki berbagai sudut pandang, ya, dasar keyakinan yang berbeda, suku, agama, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga karya-karya yang mereka miliki memperkaya suasana atau kehidupan masyarakat kita. Inilah yang menjadi daya tarik negara-negara lain, ya. Negara lain mungkin tidak ada warna mungkin, ya, tapi kita banyak warna yang membuat kita hidup di sini lebih berwarna, kan, kita lebih semangat, banyak hal yang bisa kita lihat, banyak perbedaan yang bisa membuat khasanah kekayaan pada diri kita semua. Kemudian mampu bekerja sama dengan pihak dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi kegiatan untuk membentuk kerjasama ini sangat sulit sebenarnya, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita hidup bermasyarakat, gitu, ya, maka tingkatkanlah hal-hal yang menurut publik itu bisa membuat orang-orang mampu tertarik melakukan kerjasama dengan diri kita. Tentu kita harus mengintrodusir sikap dan perilaku positif, memvibrasi hasil-hasil yang positif sehingga orang tertarik untuk mengikuti jejak kita. Nah, kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Jadi bagaimana supaya kode etik mahasiswa, kode etik dosen itu menjadi suatu bagian kehidupan sehari-hari kita, ya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang patut ditiru, gitu, ya, patut ditiru sebagai contoh, sebagai masyarakat yang berbudi, berbudaya, berpendidikan tinggi, kan, gitu, ya. Jadi orang tua kita berusaha membuat keluar diri Anda dari kehidupan sosial Anda yang sekarang ini, ya. Maksudnya begini. Jadi orang tuanya mungkin tidak kuliah seperti kita. Mungkin SD tidak tamat, mungkin SMA tamat. Dia ingin supaya anaknya S1, kan, gitu. Itu dia berusaha mendorong keluar dari suasana yang mereka alami
orang tua kita alami, yang tidak pernah diceritakan pada orang lain. Ya, bagaimana susahnya ketika saya memiliki pendidikan yang kurang baik, ya. Tapi saya tidak akan ceritakan, tapi bagaimana anak-anak kita supaya dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi, lalu dia akan berharap ada perubahan kehidupan di masa depan. Jadi alangkah naibnya ketika menjadi sarjana justru berbalik, bertolak belakang sikapnya. Ya, menjadi hambatan, ya, setelah bekerja menjadi koruptor dan seterusnya. Itu tentu berbalik dari harapan-harapan untuk peningkatan mutu kehidupan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan tata hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tertib hukum, ya, ini sangat penting bagi masyarakat, bagi kita semua. Misalnya sekedar taat pada rambu lalu lintas, ya. Kemudian sedikit banyak kita mengetahui pengetahuan hukum, ya, produk undang-undang yang terutama melibatkan diri kita, apa yang kita ingin mendapatkan pelayanan atau apa yang kita ingin layani masyarakat, paling tidak membaca produk undang-undang yang mendukung, ya. Jadi setiap pekerjaan kita lakukan, paling tidak produk undang-undang yang menjadi rujukannya kita baca, pahami, sehingga kita tidak terjerat dalam persoalan-persoalan yang keliru di dalam melaksanakan tugas. Kemudian internalisasi semangat kemandirian, profesionalisme, memiliki integritas dan jiwa kewirausahaan. Jadi bagaimana supaya kemandirian, profesionalisme yang sudah kita sampaikan tadi itu menjadi jiwa dan semangat kita masing-masing, gitu, ya. Kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, ya. Tunjukkan di mana hobimu, dimulai dari hobi, kemudian nanti kita belajar di situ menjadi ahli di bidang masing-masing, ya. Nah, kadang kita sering sekali tidak tahu di mana sih minat bakat saya. Nah, ketika memasuki perguruan tinggi kita, ya pokoknya saya kuliah saja di mana saya masuk, kan, gitu. Semestinya kita seorang pembelajar dari kecil hendaknya lah mengacu atau yang menjadi acuan kita itu adalah apa yang menjadi minat bakatmu. Ya, kalau orang yang senang IT itu kita masuk ke sekolah IT, ya. Karena kalau senang dengan dunia sosial seperti saya misalnya masuk di perguruan tinggi yang menyiapkan kapasitas atau memperkuat kualitas diri kita di bidang kehidupan sosial. Kalau senang di eksak, gitu, ya, kita senang matematika, hitung-hitungan dari kecil, kita masuk di situ. Kenapa demikian? Karena dari situ, karena Anda menjadi hobi, Anda akan senang melakukannya. Pembelajar Anda akan terus melakukan penelusuran bahan-bahan belajar, ya. Kemudian Anda akan berselancar di dunia maya terkait dengan hobimu, gitu. Nah, sehingga Anda akan menjadi sangat ringan dan senang melakukannya. Tetapi kalau hobinya berbeda, lalu tempat kerja atau kuliahnya berbeda, Anda akan melakukan dua pekerjaan, ya. Dua pekerjaan yang sama-sama sulit, gitu, ya. Anda akan mencari hobi sendiri, kemudian Anda juga akan belajar keras untuk mengolah pikir Anda supaya senang